Sampai melihat tato bunga plum di dada gadis itu, CEO baru mengerti. Ternyata orang yang masuk ke kamar malam itu untuk menetralisir racun baginya. Ternyata gadis yang dibesarkannya sendiri. Hari itu adalah hari racun CEO kambuh. Gadis itu datang dengan khawatir ke depan pintu CEO. Saat itu CEO sedang berjuang kesakitan di dalam kamar. Melihat keadaan itu, gadis segera masuk dan menopang tubuhnya. Namun CEO saat itu sudah tidak sadar. Langsung memeluk gadis itu erat. Keesokan harinya bangun, melihat CEO tidur di sampingnya. Gadis tahu CEO sangat membenci sentuhan wanita. Jika tahu orang malam itu adalah dirinya, pasti akan membencinya. Maka gadis memutuskan membuat semua ini menjadi rahasia hanya untuk dirinya sendiri. Baru saja gadis pergi, CEO sudah bangun. Ternyata dia tidak ingat kejadian malam itu. Hanya tahu ada seorang wanita masuk. Langsung memerintahkan mencari wanita itu. Kemudian CEO datang ke kamar gadis. Gadis bertanya tentang keributan di luar. CEO jujur, malam itu ada wanita masuk ke kamarnya. Mereka sedang mencari orang itu. Hati gadis terkejut. Dengan hati-hati bertanya, jika menemukan wanita itu, apakah akan membiarkannya tetap di dekatnya? CEO menjawab dingin. Setelah menemukannya hanya akan diselesaikan. Hati gadis langsung tenggelam. Dia memberanikan diri bertanya, kalau orang itu adalah dirinya bagaimana? CEO hanya menganggapnya bercanda anak kecil. Mulutnya mengatakan begitu. Namun di hati CEO muncul sedikit kecurigaan. Tapi cepat hilang. Gadis itu dibesarkan sendiri olehnya. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun saat itu gadis sudah bukan gadis kecil yang selalu butuh dilindungi. Dia menerima telepon misterius. Orang di ujung telepon melapor dengan hormat. Menemukan ayahnya sedang menjual harta keluarga. Mata gadis mengeras. Memerintahkan anak buah untuk terus mengawasi. 10 tahun lalu, ibu gadis dikhianati oleh ayah dan sahabat wanita. Mereka tidak hanya merebut perusahaan, tapi juga menyewa pembunuh untuk mengejar gadis dan ibunya. Di detik terakhir kehidupan ibunya, dia berpesan kepada gadis, apapun yang terjadi jangan keluar. Gadis hanya bisa menatap ibunya tergeletak di genangan darah. Saat putus asa itu, CEO datang dengan tim tepat waktu, menyelamatkannya. Hari itu CEO seperti biasa mengantar gadis magang ke rumah sakit. Di dalam mobil dia tidur dengan jarang. Dalam mimpi terus muncul bayangan malam sebelumnya. Dia terbangun kaget. Turun dari mobil langsung menelepon asisten. Meminta memperhatikan wanita dengan tato bunga plum di tulang selangka. Begitu gadis tiba di rumah sakit, tidak disangka bertemu putri tidak sah ayahnya. Tiba-tiba seorang pasien sakit mendadak. Gadis ingin menolong tapi dihentikan oleh putri tidak sah. Pasien juga tidak mempercayainya. Hasilnya detik berikutnya pasien jatuh kesakitan. Ketua dokter datang. Tanpa melihat salah benar langsung menegur gadis. Meskipun segera membawa pasien ke ruang gawat darurat, tapi sudah melewati waktu terbaik. Setelah itu keluarga pasien datang menagih gadis, membawa pisau dan menyerangnya. Berteriak bahwa dia yang membunuh pasien. Situasi langsung kacau. Gadis terluka saat menghindar. Saat itu CEO muncul dengan tegas. Semua terkejut. Ternyata CEO adalah orang tua magang itu. Di bawah pertanyaan CEO, keluarga pasien akhirnya mengaku diperintah putri tidak sah. Putri tidak sah dicabut hak magangnya. Karena serangan itu, gadis sangat ketakutan. Di mimpi terus berteriak takut. CEO sangat prihatin, menjaga di sampingnya sepanjang malam. Di sisi lain, investigasi asisten menemukan hal baru. Tato bunga plum adalah tanda organisasi misterius. Dan organisasi ini juga sedang menyelidiki ayah gadis. CEO semakin curiga. Dia kembali ke kamar gadis, melihat wajahnya yang sedang tidur. Tanpa sadar membuka kerahnya. Tato bunga plum yang familiar muncul jelas di hadapannya.